keyakinan bahwa alam semesta ini tercipta oleh Tuhan. Walaupun Tuhan itu kita tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita dan tidak bisa digambarkan oleh otak kita dan tidak bisa diwujudkan oleh otak kita dan tidak bisa didefinisikan, walaupun definisi itu sifatnya kebenaran relatif. Itu barangkali memahami tentang hakikat Tuhan melalui kacamata agama. Dan untuk yang kedua, melalui hakikat memahami Tuhan dengan kacamata filsafat adalah kita tahu bahwa sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah yang ada yang 20, ada yang 13. Sifat wajib Allah, ada malaikat, ada swarga, ada lofil mahfud ala aras. Itu kan logika, itu kan persepsi dari pikiran-pikiran kita atau asumsi daripada pikiran kita. Jadi kesannya untuk mengenal bahwa Tuhan itu, saya masih belum memahami seperti itu, Bu ya. Dan yang ketiga, memahami dengan kacamata saintis bahwa alam semesta ini katanya itu sudah tercipta dari 13 miliar tahun yang lalu dengan teori Big Bang, dengan ledakan besar sehingga terjadi planet-planet atau galaksi-galaksi. Di dalam galaksi-galaksi, planet-planet itu ada atom-atom. Dalam atom itu ada unsur atom, ada inti atomnya yang namanya proton, neutron, dan di dalam ruang-ruang itu juga ada energi, ada kemampuan, ada kekuatan. Tapi saintis juga tidak bisa mengungkapkan daripada jiwa kita yang ada dalam diri kita. Suatu contoh, ketika saya keluar dari rumah, Bu ya, ingin ingin main dengan orang-orang. Suatu ketika saya rasa dalam hati kira ingin segera pulang, pengen rasa pulang, bahwa betul dari situ tuh sudah ada yang nunggu. Nah, itulah barangkali saya belum bisa menemukan jiwa kita. Nah, apa yang saya ungkapkan tadi begitu, hakikat daripada Tuhan itu sebetulnya itu adalah gaib atau realitas, ya. Gaib atau realitas. Dan juga apa yang saya sampaikan saya tadi melalui pendekatan itu, kemungkinan manusia terjadi mempunyai asumsi bahwa Tuhan itu adalah kesadaran, Tuhan itu adalah kemampuan, Tuhan itu adalah kehidupan, Tuhan itu adalah kesaktian, Tuhan itu dan lain sebagainya. Artinya bahwa apa yang diucapkan bahwa manusia itu terproyeksi dalam pikiran kita, Bu ya. Jangan-jangan Tuhan itu tercipta oleh kita. Itu bisa terjadi begitu, Bu ya. Ini bisa disangka, Bu ya. Nah, dan juga kembali barangkali kami ini sudah menjadi Tuhan, seperti itu, Bu ya. Nah, ini mohon penjelasan, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini menjadi menggelitik juga ya. Tuhan itu materi atau konsep? Yang jadi masalah kan begini, saya sampai sekarang belum bisa melihat materi sholat. Kayak apa sholat? Warnanya kayak apa? Bentuknya bagaimana? Persegi empat atau lonjong atau oval? Warna seperti itu nggak pernah saya lihat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Sholatnya mana? Sholat itu konsep, nggak bisa dilihat. Tapi sholat ada nggak? Ada. Kapan kita melihatnya? Ketika ada orang sedang melakukan sholat. Nah, orang itu sedang melakukan sholat. Tuhan itu ada nggak? Ada. Mana buktinya? Inilah alam semesta yang bergerak ini, yang hidup ini, itulah namanya Tuhan itu. Apakah seperti itu? Tuhan sebagai konsep. Ya, demokrasi. Kita berjuang bahkan berkorban dengan nyawa, dengan harta untuk melakukan demokrasi. Sekarang kita sudah setelah reformasi di Indonesia sudah berjalan pemerintahan yang sangat demokrasi. Ada pemilu yang jurdil, ya kan begitu. Ada anggota DPR dipilih, ada presiden, ada segala macam.
Orang sudah bebas bikin partai, orang boleh bikin organisasi, orang bisa berekspresi, orang bisa demo. Itu kan gejala-gejala yang bisa kita pastikan bahwa di Indonesia ada demokrasi. Mana demokrasinya? Saya pengen lihat. Ya demokrasi mah nggak bisa dilihat. Demokrasi nggak bisa dicicipin. Demokrasi nggak bisa dipegang. Tapi gejala-gejala yang ada, kebebasan seseorang berpendapat, ya kan begitu, bikin partai politik dan sebagainya, itu adalah sebagai pertanda bahwa di Indonesia ada demokrasi. Alam semesta ini sebagai bukti, logika anak-anak kita dulu ya, sebagai bukti adanya Tuhan, kan begitu persoalannya. Jadi Tuhan itu materi, itu konsep. Ini persoalannya. Apakah Tuhan itu hukum alam seperti kata Einstein? Kalau Tuhan yang kau yakini adalah sama dengan hukum alam saya yakini, saya juga bertuhan kok. Iya, bahwa besi apabila dipanaskan dia mengembang. Betul nggak? Apa saja kalau kita lemparkan pasti jatuhnya ke tanah. Itu hukum alam. Apakah seperti itu Tuhan itu sehukum alam yang berlaku itu? Nah, ini yang jadi persoalan adalah kita kembali bahwa nanti pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan bukan hanya 3 jalan. Saya sudah katakan kemarin 1001 jalan menuju Roma, 1001 jalan menuju Tuhan. Dengan kesenian kita bisa mengenal Tuhan. Dengan penderitaan, setelah kita menderita bertahun-tahun penyakit yang gak sembuh-sembuh, akhirnya ketemu dengan Tuhan, ya kan? Dengan apalagi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, akhirnya kita terperang. Ya Allah, ternyata gak ada apa-apanya dengan kekuasaan Tuhan ini. Tetap masih hebat ciptaan Tuhan daripada intelijen artifisial, kecerdasan buatan kita, komputer dan sebagainya, dan robot. Tetap otak pikiran manusia tetap hebat. Akhirnya juga kepada Tuhan, dengan filsafat juga sama, dengan premis-premisnya, dengan konklusinya, akhirnya menemukan Tuhan juga. Jadi ya bukan hanya 3 ya 1001 jalan menuju Tuhan.